warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun berada. Ketemu di channel saya, Hatta Tetap Adek. Pertemuan ini adalah yang kedua setelah kemarin pembukaan tentang biografi beliau dan pengantar buku beliau yang akan saya bedah hari ini. Itu bukunya Hanya Melihat Hanya Mengagumi. Kita lihat judulnya dulu. Judulnya itu Cinta. Beginilah isi puisinya. Aku berpikir karena tiada. Banda Aceh 1990. Saya kira sahabat-sahabat pernah atau sudah tahu betul siapa pencetus kalimat aku berpikir karena aku ada. Ini sedikit kontradiktif dengan apa yang dikatakan kapan tadi. Kapan beliau, yaitu diri saja, aku berpikir karena tiada. Ungkapan itu kita tidak perlu mana yang benar. Bagi saya sama saja, tiada dan ada, karena Anda berpikir. Meminjam kata dari filsuf-filsuf Yunani terdahulu, yaitu Anaximandros, beliau mengungkapkan asal itu tidak dapat dilupakan dan tidak dapat dipersamakan dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini. Dan juga menurut Anaximenes, beliau mengatakan barang yang asal itu tidak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tidak dapat dilupakan. Kenapa saya mengambil ungkapan dari filsuf Yunani ini? Karena asal, kita berasal dari mana, atau kita berpikir dari mana bisa mengatakan saya tiada dan saya ada. Seperti yang dikatakan saya sebelumnya, bagi saya tidak penting mana kebenarannya, ada karena tiada atau ada karena ada. Karena disitulah saya sedang berpikir. Dan bagaimana beliau mengatakan judulnya itu cinta? Untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, untuk apa kita berada, dan harus apa kita berada, dan dari mana kita berada, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang atau pertanyaan yang paling mendasar.
Sehingga saya mengatakan asal itu satu, karena kita tidak tahu seperti itu. Dan bisa tahu karena kita diberitahu. Dan siapa yang memberitahu? Dia adalah yang Maha mengetahui segalanya. Sehingga tidak ada atau sepakat kita mengatakan kita berasal dari Tuhan dan kita diberi oleh Tuhan. Gitulah tentang ada atau tentang tidak mengetahui. Sehingga aku tidak ada atau aku tidak tahu adalah bentuk suatu kesadaran diri bahwa Tuhanlah yang benar-benar ada. Sehingga mungkin saya kira beliau memberi judul cinta itu tidak salah. Karena dia yang memberi kita cara berpikir. Kita makhluk satu-satunya yang bisa berpikir. Sehingga dalam bahasa agama sendiri, kita manusia diberi kemuliaan karena kita mengetahui, kita bisa tahu segalanya karena kita diberitahu oleh Dia yang mengetahui segalanya. Dan untuk mengetahui segalanya pasti diperlukan kesadaran diri bahwa kita itu tidak ada. Kita berpikir karena kita diberi kuasa untuk mencari yang sebenarnya tiada untuk diadakan. Begitulah cinta menurut saya. Segalanya adalah tiada dan ketiadaan adalah segalanya. Seperti dalam lakon cerita, kita menginginkan kebenaran dan kalau bisa tidak ada kejahatan, atau sebaliknya kita menginginkan kebaikan saja dan kita menolak semua keburukan. Itu sesuatu yang mustahil. Dalam lakon saja Tuhan memberitahu kepada kita tentang dua sosok kontradiktif menurut kebanyakan orang, malaikat dan iblis.
kebaikan versus kejahatan. Lalu apakah manusia melakoni keduanya atau saling bergantian, kadang menjadi malaikat, kadang menjadi iblis? Begitulah kita berpikir. Yang sebenarnya tidak kita lihat seolah tiada. Kita meyakini bahwa Tuhan kita menciptakan keduanya. Tiada dan ada, menurut saya, tidaklah penting. Yang penting bagaimana engkau sadar bahwa keberadaan, bagaimana supaya Tuhan yang benar-benar ada merasa senang. Sehingga tidak ada khawatir engkau melakukan seperti apa, apakah seperti melakukan kejahatan atau melakukan kebaikan. Yang penting bila kita berbuat keburukan, segeralah kembali ketiadaan. Ketika kita membuat kebaikan, kembalikan juga pada Tuhan untuk terus menjaga agar kebaikan yang ada dalam kita tetap ada, sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan. Begitulah dinamika kehidupan. Lampu bersinar karena ada positif dan negatif. Jika salah satunya mati atau tidak berfungsi, maka tidak ada cahaya kehidupan. Untuk itu, kebaikan harus dijaga dan keburukan harus diperbaiki agar menjadi sebuah kebaikan. Begitulah indahnya jika kita menyenangkan Tuhan. Meminjam kata-kata para sufi terdahulu tentang wujud yang ada. Ada itu hanya Tuhan kita. Yang wujud sebenarnya hakiki hanya Tuhan. Kita hanyalah mewujud. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Kita bisa berpikir ada karena kita telah diadakan. Karena kita telah diadakan untuk berpikir. Dan kata beliau, aku berpikir karena tiada, saya kira beliau sedang mengetahui kesadaran dirinya bahwa dia sebenarnya tiada. Kalimat penutup dari saya, meminjam kata Muhammad Iqbal, bahwa untuk memperbaiki kehidupan kita, kita harus bisa
memadukan kontradiktif ini seperti yang beliau katakan, aku berpikir karena tiada, dengan versus aku berpikir karena aku ada. Kita telah merasakan keberadaan kita dan kita telah merasakan ketidakberadaan kita. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pemikiran Muhammad Iqbal tentang kedirian dan ketidakadaan. Sekian, wallahu muwaffiq wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.